Karena melihat dari Peralta yang menurut gue sih wajib untuk didatangkan oleh Persib untuk musim depan cuy. Salah satunya adalah Peralta. Kalau bisa sih angkut dua-duanya sama Juan Villa cuy. Asli dua pemain ini tuh bener-bener cakep cuy. Kita kan butuh pemain nomor 10. Juan Villa salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan yang baru saja kita saksikan, yaitu pertandingan antara Borneo FC selaku tuan rumah yang menjamu tamunya, yaitu Persita Tangerang, yang berakhir dengan skor kemenangan untuk Borneo FC dengan skor 2-0 tanpa balas ya cuy. Di pertandingan kali ini ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita bahas. Di antaranya adalah permainan Ciamik, baik itu permainan individu dan juga permainan secara tim yang dipertontonkan oleh Borneo FC, dan juga adanya beberapa peluang yang sia-sia, terutama yang datang dari Hoki Caraka yang terbuang sia-sia, yang sebetulnya gawang sudah dalam kondisi kosong akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga tidak ada gol yang tercipta dari kaki atau dari kubu Persita Tangerang di malam ini cuy. Sehingga Borneo FC berhasil merangsek ke posisi 2 klasemen. Tidak ada perubahan di posisi klasemen, hanya saja Borneo kembali memepet dengan poin sama ya yang dimiliki oleh Persib Bandung ya cuy. Jadi kalau misalkan melihat ya cuy, ini fair saja kalau misalkan melihat dari permainan yang dipertontonkan oleh Borneo FC, mereka tentu saja pantas untuk berada di posisinya saat ini. Hanya saja selaku sebagai fans Persib Bandung ya cuy, ini sebetulnya membuat kita tidak nyaman. Akan tetapi sebagai penikmat sepak bola, melihat dari permainan yang dipertontonkan oleh Borneo FC, sebetulnya ini sangat menyenangkan untuk ditonton ya cuy. Bagaimana tidak, permainan yang dipertontonkan ini sebetulnya baik dari permainan individu yang dipertontonkan. Peralta lagi-lagi mencetak gol krusial, yang dimana gol ini sebagai pembuka dari pertandingan ini, dan ditutup oleh gol melalui sihiran, melalui skema yang sebetulnya itu cukup template juga ya cuy, karena berawal dari serangan dari sisi kanan, kemudian memberikan umpan ke tengah dan tinggal disontek oleh sihiran, dan itu terlalu memanjakan pemain yang menerima umpan seperti itu cuy. Ini adalah kemenangan kelima secara beruntun yang didapatkan oleh Borneo. Ini memperlihatkan bahwa mereka itu betul-betul tampil sangat konsisten di akhir musim cuy. Dimana kalau misalkan kita melihat dari permainan yang dipertontonkan, terlalu gegabah kita kalau misalkan menganggap Borneo itu tidak berbahaya. Karena kita betul-betul sangat tidak boleh terpleset di sisa akhir musim, karena pada saat kita terpleset, Borneo siap untuk mengambil alih puncak klasemen cuy. Itu betul-betul sangat menegangkan ketika melihat permainan dari mereka. Tetapi sebagai penikmat sepak bola cuy, gue terhibur menonton pertandingan Borneo FC cuy, termasuk pertandingan malam ini. Karena melihat dari Peralta yang menurut gue sih wajib untuk didatangkan oleh Persib untuk musim depan cuy. Salah satunya adalah Peralta. Kalau bisa sih angkut dua-duanya sama Juan Villa cuy. Asli dua pemain ini tuh bener-bener cakep cuy. Kita kan butuh pemain nomor 10. Juan Villa salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan di musim lalu kita berhasil membegal Berginho dari Borneo FC, kenapa tidak untuk musim ini coy? Kalau misalkan memang terkait dari permintaan atau klausul-klausul yang dibutuhkan bisa ditebus oleh Persib, kenapa tidak ya kan? Apalagi kalau misalkan Persib berhasil menjuarai Liga Super League musim ini, gue rasa sih kalau misalkan memang Persib serius untuk memboyong Peralta, gue yakin bisa. Untuk selanjutnya cuy, sebetulnya kalau melihat dari permainan dari Borneo FC, bukan hanya dari segi penyerangan, mereka pun tampil sangat solid dan tampil sangat kompak cuy dari segi bertahan.
kita melihat karena di pertandingan ini Persita Tangerang pun tidak tampil tanpa peluang cuy. Ada beberapa peluang sebetulnya. Salah satunya tadi yang sempat kita bahas adalah peluang terbuka yang didapatkan Hoki Caraka hanya saja tidak bisa dikonversi menjadi gol cuy. Sangat disayangkan sebetulnya karena peluangnya ini terbuka lebar. Karena pada awal babak kedua sebetulnya sempat Persita Tangerang ini mengambil alih serangan. Hanya saja memang lagi-lagi Nadeo pun tampil sangat baik. Di pertandingan ini adalah clean sheet ketiga secara beruntun cuy. Dimana mereka hanya butuh kemenangan tipis. Akan tetapi mereka itu bisa cuy mengunci kemenangan. Karena di balik kemenangan itu mereka itu tampil efektif cuy. Mereka hanya membutuhkan beberapa peluang. Tidak butuh banyak peluang. Akan tetapi mereka bisa memanfaatkan peluang yang sekecil pun. Inilah yang membuat Borneo sampai hari ini berada di posisi kedua cuy. Karena mereka memang tidak terlalu banyak membuang peluang. Mereka bisa mengkonversi peluang sekecil pun menjadi gol. Seperti itu cuy. Dan yang indah melihat dari permainan Borneo FC itu sebetulnya cuy, adanya kombinasi pemain muda yang ditampilkan oleh Borneo FC, kombinasi antara pemain muda dan juga pemain senior. Melihat dari ketiga pemain timnas ini cuy, ada Rivaldo Pakpahan, ada Komang Teguh dan juga Buffon ya cuy di sisi kanan itu. Mereka itu lagi dan lagi gue harus menyanjung mereka karena lagi-lagi di pertandingan ini pun mereka tampil sangat baik, tampil sangat solid dan mampu menjalankan instruksi yang diberikan pelatih cuy. Ketiga pemain ini tuh itu mereka bisa tampil reguler walaupun ya yang diwajibkan itu yang diharuskan oleh regulasi itu hanya satu pemain saja. Akan tetapi mereka itu bisa berani memainkan 3 pemain muda sekaligus. Ini yang membedakan Borneo FC dan tim lain di liga ini cuy. Dan itu yang sangat gue apresiasi. Kalau kita di Persib hanya bergantian memainkan Robi Darwis dan juga Kakang atau Dion Max atau Fitra di musim ini berbeda dengan Borneo FC. Mereka memainkan 3 pemain muda sekaligus dan yang gue salut mereka bisa tampil reguler dan mampu memperlihatkan permainan yang di level tertinggi di sepak bola Indonesia cuy. Seperti itu sih menurut penilaian gue. Gue fans Persib, gue cinta sama Persib, akan tetapi gue menonton pertandingan sepak bola lain juga. Maksudnya menonton klub-klub yang lain juga. Dan di musim ini Persija Jakarta dan juga Borneo FC itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Akan tetapi ya di beberapa pertandingan itu kalau Persija sering tampil monoton dan beberapa kali itu mereka kehabisan akal untuk menembus pertahanan lawan. Tetapi berbeda dengan Borneo, walaupun sempat terseok-seok di pertengahan musim ya cuy, akan tetapi mereka bisa comeback dan berada di jalur yang tepat sampai saat ini bisa memepet Persib Bandung dengan menyamai poin Persib Bandung. Wah, ini sih sebetulnya pencapaian yang bagus untuk mereka. Dan kalau misalkan secara spesifik gue sebut Peralta itu pantas banget kalau misalkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di musim ini. Walaupun sebagai fans Persib gue rela diberikan pemain terbaik itu kepada Peralta karena mengingat dari statistik yang ditorehkan Peralta musim ini di Super League cuy, sangat sulit untuk disamai oleh pemain lain. Itu adalah salah satu penilaian objektif gue sebagai pecinta sepak bola. Di pertandingan tadi sebetulnya kita sudah bahas tadi ada beberapa peluang yang memang tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh Persita. Akan tetapi cuy, salah satu keputusan, salah satu yang memperkeruh suasana dari permainan Persita Tangerang sebetulnya adalah kartu merah yang didapatkan oleh Raiko. Ini sebetulnya gegabah sih gue bilang ya. Dan untuk pertandingan selanjutnya mereka akan away ke Bali. Ini sebetulnya salah satu pertandingan yang bisa saja merepotkan mereka, akan tetapi kita terlalu gegabah kalau mengharapkan Bali United untuk menjegal Borneo FC cuy. Bali United itu walaupun tampil di kandangnya sendiri, mereka itu belum di musim ini tuh mereka angin-anginan. Jadi tidak tampil konsisten di musim ini. Jadi
terlalu gegabah kalau mengandalkan mereka untuk menjegal Borneo. Dan salah satu-satunya cara kita untuk tetap menjaga asa, peluang juara tetap ada, dan puncak klasemen tetap aman, yaitu kemenangan yang wajib kita dapatkan di Jakarta. Hanya itu saja cuy untuk video kali ini. Terima kasih tetap menonton channel gua. Terima kasih untuk tetap mensupport. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.